keutamaannya birrul walidain. Yang pertama apa? Birrul walidain itu bisa menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah. Karena apa? Mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidain. Dan kemudian al-jihad fi sabilillah. Berarti ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia sedang mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau orang mengamalkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, imbalannya apa? Ya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan birrul walidain salah satunya apa? Mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keutamaan birrul walidain? Menjadi penyebab dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad mengatakan raghima anfun, raghima anfun, raghima anfuh, raghima anfuh. Diulang sama Nabi sampai 3 kali. Yang artinya apa? Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Para sahabat bertanya, siapa yang hina ya Rasulullah? Yang dapetin orang tuanya di masa tua dua-duanya, atau salah satu dari mereka tapi dia nggak masuk ke dalam surganya Allah. Dari hadis ini bisa dipahami apa? Kalau ada seorang anak yang mengalami masa tua orang tuanya, baik itu satu atau dua-duanya, dan dia berbakti, merawat, berbuat baik, taat sama orang tuanya, menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau orang tuanya disia-siakan, dia durhaka sama kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya yang sudah tua itu, maka bisa menjadikan dirinya masuk ke dalam lubang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Kemudian salah satu daripada keutamaan juga birrul walidain apa? Muqaddamun alal jihad. Jihad di sini jihad yang tatawwu. Ketika datang salah seorang kepada Nabi Muhammad mau membaiat ikut jihad, Nabi Muhammad bilang apa? Apakah orang tuamu masih ada? Ada. Maka disuruh kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suruh taat, suruh berbakti sama orang tuanya. Dan dikatakan juga birrul walidain menyebabkan usia seseorang dipanjangkan oleh Allah. Maksudnya usia dipanjangkan apa? Diberkahi sama Allah Ta'ala. Jadi misalnya usianya 60 tahun, tapi dia punya keberkahan dalam usianya seakan dia hidup 100 atau 200 tahun. Jadi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beramal soleh, padahal usianya nggak panjang. Usianya cuma 50, 60, tapi seperti orang yang hidup ratusan tahun lamanya. Nah, salah satu amalan yang bisa menjadikan usia manusia itu dipanjangkan atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qadha itu nggak bisa ditolak kecuali dengan doa. Wala yazid fil umri illal bir, dan tidak ada yang menambah dalam usia manusia, maksudnya diberkahi, kecuali apa? Birrul walidain. Taat sama orang tua, jadikan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik, barang siapa yang menginginkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, usianya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabir biwalidayhi walyasil rahimahu. Maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya. Pengin usianya berkah, pengin rezekinya ditambah berlimpah, maka bakti sama orang tua. Tapi kalau nggak bakti sama orang tua, yang ada rezekinya seret. Kita kalau mau perhatikan, ada istidraj. Istidraj ini orang jauh sama Allah, banyak maksiat, tapi tambah enak hidupnya. Dia hanya diberikan sama Allah kenikmatan dunia, kenikmatan akhiratnya diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang misalnya pergi ke dukun, tapi kok sukses, yaitu istidraj. Yang akhirnya menjadikan dia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Dan terkadang hidupnya enak saja di dunia ini. Karena apa? Hanya mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi kalau anak yang durhaka sama Allah, sama orang tuanya, diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dan anak yang berbakti sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan terlebih dahulu di dunia sebelum dia mendapatkan kenikmatan yang berlimpah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Pengen rezeki berlimpah, taat sama orang tua. Bakti sama orang tua, jadikan hidupnya bahagia, jadikan hidupnya tentrem, rezekinya diberkahi, usianya diberkahi sama Allah taala. Tapi sebaliknya, bahkan para ulama mengatakan
meninggalkan doa, tarkud doa liwalidai, meninggalkan doa buat kedua orang tua itu menjadikan kehidupan seseorang itu sempit. Hidupnya jadi tidak enak karena apa? Meninggalkan doa kepada kedua orang tua. Dan dalam hadis juga disebutkan salah satu daripada keutamaannya birrul walidain apa? Mendapatkan keridhaan Allah. Karena Nabi dalam hadisnya bersabda, ridha Rabb fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua. Wa sakhatihi, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala fi sakhatihima, terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau bakti sama orang tua dapat ridhonya Allah. Bikin orang tuanya ridha, maka Allah ridha kepada dirinya. Bikin orang tuanya murka, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada dirinya. Jadi ini sebagian dari apa? Daripada keutamaan birrul walidain, daripada keutamaan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai ada salah seorang yang datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang mau hijrah. Ya Rasulullah, saya mau hijrah bersama dengan Anda. Dan saya nggak sampai ke sini kecuali apa? Saya bikin nangis kedua orang tua saya. Apa kata Nabi Muhammad? Irja, kembalilah kau kepada orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abqaitahuma, bikin orang tuamu tersenyum bahagia sebagaimana engkau bikin mereka berdua menangis. Karena apa? Keutamaannya birrul walidain juga luar biasa.